Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa qad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yani usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takuniya ulil albab. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jika kita memperhatikan dengan seksama di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya kita akan banyak mendapati ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kepada setiap pribadi muslim, kepada setiap pribadi mukmin, bahkan memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu membibit dan memupuk sifat takwa di dalam hati, di dalam jiwa. Karena sesungguhnya dengan modal takwa itulah yang akan memberikan jalan kebaikan, yang akan memberikan jalan keselamatan kepada setiap hamba yang beriman. Maka di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada setiap mukmin untuk bertakwa, untuk melazimkan nilai-nilai takwa di dalam hati dan di dalam jiwanya adalah Allah Subhanahu wa taala nyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum madza qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa mempersiapkan bekal akan hari yang akan datang. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti dari apa yang kalian kerjakan. Begitu juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada setiap umatnya yang beriman untuk bertakwa kepada Allah.
Beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Di dalam hadis tersebut Nabi SAW berpesan 3 hal yang hendaknya dilaksanakan, direalisasikan bagi setiap umatnya. Yang pertama kata beliau, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang kedua adalah hendaknya kalian bersegera melakukan amalan-amalan kebaikan setelah melakukan amalan keburukan. Niscaya amalan kebaikan itu akan menghapus keburukan. Dan yang ketiga adalah pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Hadirin sedang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Tentu jika kita merenungi dengan seksama, dengan hati dan jiwa kita, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala begitu juga melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan,